tes. Yang paling gampang itu sosial media aja. Cari yang Instagram landscape kali ya. Atau Square. Square aja. Oke, diklik Instagram Square. Dah, karena ini kanvasnya agak berbeda, kertas kita sama ini. Jadi kita startnya dari ngedesainnya aset satu-satu. Misalnya gambar gambar apelnya dulu. Ini apel ya. Ini kita masukin ke Inkscape. Jadi klik tahan, terus kita alt tab-kan, masukkan ke kemari. Kita oke aja langsung. Ini kita zoom out, CTRL scroll, CTRL-nya ditahan. Kita rotate ya. Atau kita flip dari icon sini. Oke. Ini kita kecilin aja. Jangan lupa tekan CTRL ya. Kalau nggak nanti kalian buatnya gepeng-gepeng gini. Jadi tetap proporsional. Biarkan aja di luar kanvas nggak masalah. Terus di sini nanti ada untuk munculin menu. Kalau misalnya biasa beberapa di lab, komputer lab itu nggak ada muncul menu objek ya. Ini nanti cari menu objects. Nah ini nanti list data yang ada di kanvas kita, mau yang teks, mau yang ini, mau yang teks, mau yang image, mau yang vektor gitu. Kita susun nanti sesuai dengan layernya masing-masing. Ini kita turunin opacity-nya biar pudar gitu ya. Oke, kita kunci. Serasa sebagian udah paham yang soal ini. Ini biar bisa nggak diklik kemana-mana gitu. Oke, kita buat layer baru. Kita buat aset desainnya, namanya aset design. Kita buatnya jangan langsung yang versi berwarna, tapi versi yang garisnya dulu ya. Versi yang garisnya dulu. Kita bisa start dari pakai Bezier ini yang kemarin, atau bisa pakai start dari yang bentuk yang oval apa circle. Oke, cuman di sini nanti di circle untuk biar jadi garis kita tekan shift tahan klik yang hitam ini ya. Oke, jadi enggak deh, jadi ada garisnya. Kalau ketebalan nanti dari objek fill and stroke, nanti fill stroke stylenya kita turuni misalnya jadi satu aja, 1 pixel. Oke, gitu aja, 1 pixel aja ya. Untuk ngilangi warna di dalamnya tinggal tekan X di sini. Gitu. Warna dalamnya. Nah, terus kita pakai merubah objek. Cuman ini ngerubah objeknya kemarin nggak bisa nambah titik. Jadi harus kita ubah dulu. Dari path terus objek to path. Oke, baru bisa nambah titiknya. Gitu. Gitu ya. Baru kita start mulai ke bentuknya. Bebas startnya dari mana, mau pakai Bezier curve ini pun bisa gitu kan. Yang mananya pun jadi gitu. Yang mananya pun jadi. Oke, kita start dari sini. Kalau dirasa kurang nggak bisa ditarik, tambah titiknya. Ini handle-handlenya bisa diatur gitu. Tambah titiknya double klik aja, cukup double klik. Oke, ini part membosankan kalau cuma ditonton doang. Tapi ini serekam. Nah, nanti di rumah ditonton ulang. Waktu nanti di lab, kan waktu di lab kita terbatas. Nah, jadi tonton ulang di rumah ya. Kalau ngejelasin lagi bakal habis waktu kita. Jadi di sini waktu kita untuk ngejelasin. Oke, kurang lebih ini udah jadi. Kita start dari garis-garisnya aja dulu. Untuk daun, kadang beberapa desainer pakai kayak gini ya. Lingkaran-lingkaran gitu.
pakai satu oval ini, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V di keyboard. Terus ini kita seleksi dua-duanya, klik di sini, tekan shift tahan, atau kita blok ini. Kalau ini terkena yang ini gara-gara ini teraktifkan. Artinya itu toggle selection box to select all touch object. Jadi waktu kita off on kan yang tersentuh sama seleksinya dikit aja kena semua. Kalau kita off kan nggak ada yang terseleksi gitu. Itu perbedaannya kan. Oke, kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya Google Translate aja. Oke, ini kita seleksi dua-duanya. Terus pilih yang intersection. Dah, nggak usah pakai bezier curve aja, tinggal kayak gitu doang. Udah jadi. Ini kita kalau merotate tinggal klik aja sekali lagi, kita putar. Gitu ya. Kalau ini kurang bentuknya kurang bentuk apel, ya kita perbaiki lagi garis-garisnya. Gak usah banyak-banyak garisnya ya, biar tetap rapi nanti. Oke. Terus untuk ini bisa diseleksi semua titiknya, jadi ngikut semua tuh. Nggak cuma satu-satu, kita klik kiri tahan, kita blok, ngikut semua titik-titiknya gitu. Ya, jadi panjang gitu. Oke. Sebenarnya kalau di beberapa untuk buat animasi juga ada yang modelnya kayak gini, pakai vektor. Ini tambah lagi titiknya. Sebenarnya enak pakai bezier curve, jadi kayak ngegambar pakai pensil gitu. Oke, untuk tangan kaki pakai bezier curve aja deh. Tinggal klik, klik kiri tahan, kita bentuk, klik kiri tahan, klik sekali untuk yang tajam ya. Biarkan aja lewat. Terus ini jangan sampai satu objek garisnya terputus. Kemarin terlihat ada beberapa yang masih bingung, garisnya terputus gitu. Oke, misalnya kalau terputus, disambung aja lagi. Sambungnya gini. Misalnya ini terputus gitu ya. Kita mau lanjut bentuk di bawahnya, pakai ini aja. Langsung draw bezier, klik aja titik yang mau disambung. Ini udah nyambung. Nah, ini udah nyambung jadi satu objek. Kalau misalnya ini terpisah, ini nggak kita sambung, ini nggak nyambung ini. Nah itu dia. Itu ya. Kalau mau nyambungin bisa diseleksi dua-duanya, klik kiri tahan, itu kan dua-duanya terblok. Join. Bisa pakai shortcut ya. Seru lupa letaknya di mana menunya. Jadi Ctrl J aja. Ctrl J, join. Oke. Nggak mau juga. Kalau nggak mau, diseleksi dua-duanya, nanti pakai ini. Seleksi yang titik sini, sambungin pakai ini nanti. Join selected nodes. Jadi yang titik-titik ini sebutannya di sini nodes. Yang titik ini. Itu. Jadi ini kita select, kita join. Ini juga kita join. Nah, ini udah nyatu dia. Udah nyatu ya, nggak terpisah lagi. Ya kita buat tangannya lagi sebelah, tinggal copy paste saja, nggak usah ribet-ribet. Ctrl C, Ctrl V, kita rotate. Oke, nggak usah buat ulang. Yang penting ya, kalau mau ngubah bentuknya ya tinggal double klik aja. Seleksi titiknya, klik kiri tahan, kita naikkan, kita geser-geser note sama handle. Ini handle-nya ya. Oke dah, terus lanjut buat kakinya. Kakinya ini sama pakai lebih enak pakai curve bezier. Tinggal, kalau nggak salah itu di internet ada website latihan untuk pakai bezier curve ya.
Aduh, mulai. Bentar. Bezier. Terus Bezier praktis online ini. Ada kalau nggak salah. The Bezier game namanya. Bezier method. Jadi kita coba klik. Nah, tuh. The Bezier game. Mana start playnya nih? Oke, skip tutorial. Ya udah tinggal klik sini gitu ya. Ini karena skip tutorialnya gitu. Nah, ini ngezoomnya saya kira pakai Inkscape. Ngezoomnya gimana nih? Atau oke, tinggal klik kiri untuk yang iya, nggak mau dia. Nggak pas titiknya. Nggak mau. Apa yang membuatnya nggak mau ini? Aduh. Iya. Atau salah penempatan titiknya? Kok nggak mau dia? Coba kontrol lihat lagi. Oke. Ini mau. Oke, bisa. Startnya bisa dari sini ya. Untuk yang mungkin yang buat pemula itu mungkin agak bingung-bingung. Kalau misalnya kita ada sering terlatih, tahu kita ngetakin titiknya di mana gitu. Nah, ada Bezier game nanti coba aja. Berapa skornya nanti nih? Duh, kok ada clear stage? Ini kayaknya icon yang kayak gini, yang ada X ini. Ini tombol di laptop MacBook ya. Kok Windows? Ini CTRL atau Control X? Command X, Alt X. Di Control Z juga nggak mau. Oke. Oh, ada kelebihan. Dia hanya sampai hmm, oke. Kalau gitu ini kita panjangin. Eh, oke. 5 not lagi, 5 titik lagi ya. Aduh, udah habis. Berlebih di mana? Nggak tahu, Sir. Tapi itulah. Jadi ada gamenya ya. Kalau nggak salah ada beberapa website untuk buat latihan pakai Visual Course ini. Oke, hampir sama sih fungsinya gitu. Oke, untuk kakinya satu lagi bisa kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Cuma itu kan ada lengkungan. Ini kita rotate aja dulu. Ya, ini tinggal kita double klik, terus double klik di sini tambah titik, double klik tambah titiknya. Oke, kita seleksi titiknya, baru kita pilih untuk buat lengkungan. Ada namanya sini apa itu? Make slide not smooth. Oke, jadi nambah handle ya.
Ini sebelum, ini sesudah. Oke. Kalau kurang pas sama sketsanya kita pas-pasin aja. Gak usah harus ngikutin sketsanya ya. Kalau bisa lebih dirapikan aja lagi. Oke, dah. Ini bisa kita start warnain. Start warnain satu-satu aja dulu. Bisa pakai, kalau beberapa desainer orang tuh buat color palette namanya. Misalnya apel gitu kan. Jadi tinggal ini buat kotak-kotaknya dulu. Misalnya warna merah di sini. Mana nih? Fill and stroke ya. Kalau nggak muncul punya kalian ada di sini, cari aja di object fill and stroke. Nanti pilih fill, kita kasih yang kotak biru ini. Oke, kita ganti warna merah. Value ini gelap terang, yang kemarin kan udah kita bahas. Saturasi ini vibrant atau kuat warnanya gitu. Makin ke atas makin cerah gitu. Makin nggak pudar lah. Kurang lebih kayak gini apa. Terus Ctrl C, Ctrl V lagi. Ini kita ganti jadi warna daun. Biasanya daun itu saturasinya nggak kuat-kuat kali, kita turunin aja. Gelapnya juga, terus dia nggak kehijauan, mungkin agak kekuningan. Kita geser hue-nya. Terus tangan ini mau buat warna apa nih? Hijau juga. Mungkin coklat agak gelap ya. Ctrl C, Ctrl V. Kalau coklat kita agak geser kemari, kita gelapin. Itu aja ya. Oke. Terus kita klik objeknya, pakai ini eyedropper, pick color from image atau apapun itu. Shortcutnya D ya. Kalau di Inkscape shortcutnya D. Jadi pakai ini, klik ini, terus klik ini. Untuk tangannya kan coklat. Kita seleksi aja dulu semua tangan kakinya. Klik sini, tekan shift tahan, klik. Masih tekan shift tahan, klik, klik. Jadi semuanya terikut ya. Baru pakai eyedropper ini yang pick color from image, klik yang warna coklatnya. Oke, jadi dia ada warna coklat. Satu lagi daun pakai ini. Geser kanan kiri ini pakai spasi ya. Terus pilih warna hijau. Oke. Oke. Cuman itu tangan kakinya di depan semua. Kita munduri ke belakang. Caranya kita seleksi lagi. Klik kiri, tekan shift tahan, klik, klik, klik. Itu masih tekan shift tahan ya. Kalau nggak tekan shift tahan, kayak gini dia, cuma satu-satu doang. Oke. Klik kiri, tekan shift tahan, klik, klik, klik. Terus ada di sini nanti right selection one step page up, itu berarti naik ke atas, kita turunin page down. Apa? Turun ke bawah gitu. Lower selection, maksudnya yang kita seleksi turuni satu langkah. Kalau ini langsung turun ke bawah. Langsung aja kita turun ke bawah, bakal dibalik ya. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, gitu ya. Oke, cuman kita nggak tahu mau buat gambar mata gimana. Kita hilangin lagi warna fill merahnya, tekan shift tahan, klik ini. Enggak, tekan klik ini doang, tekan X. Oke, tekan X doang. Untuk mata bisa pakai kotaknya pun jadilah. Oke, nggak ada warna ya. Karena stoknya nggak unset, kita klik tekan shift tahan, klik ini. Jadi nanti di sini ada stoknya warna hitam terpilih. Oke, kita copy paste saja nanti ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini tinggal kita rotate-rotate aja nih. Rotate-nya kita klik objeknya, nanti klik sekali lagi. Nah, ini kita
kasih warna hitam aja deh. Stroke-nya kita hilangin, tekan shift tahan, klik ini, pilih warna mungkin yang agak abu-abu gini. Baru balik kita klik bagian apelnya, baru tekan ini, kita pindahin aja deh. Pakai ini jangan lupa klik dulu, pakai eyedropper, pick color from image gitu. Baru kita klik ini. Terus untuk senyumnya pakai bezier curve aja. Tinggal klik, klik kiri tahan, klik sekali lagi. Tekan spasi, kayak gitu. Nah, untuk ngatur ketebalan garisnya dari stroke style ya. Ini baru kita buat mungkin jadi 10 pixel. Itu dia. Terus biar pinggirannya rounded, kita ganti di sini cap jadi round cap. Oke, itu aja sih. Nah, untuk kadang beberapa ilustrasi mungkin ini nggak usah langsung warnanya full hitam, kita ganti yang garis ini pakai stroke pen ya. Kalau fill warna isian, ini warna garis, ini kita ganti mungkin agak kemerahan gitu. Kita naikkan aja saturasinya, jadi nggak pure warna hitam, termasuk bagian matanya. Pakai ini aja, samakan. Oke, jadi nggak kelihatan kotor warna hitam itu gitu. Oke, beda ya tadi yang sama warna hitam sama yang enggak tadi. Terus sisanya ini tinggal garis-garisnya kita hilangin. Itu kan ada garis stroke ini yang hitam. Kita klik dulu dari daun, klik shift tahan, tangan, kaki, kaki, tangan. Hilangnya tekan shift tahan, klik X ini. Gitu. Jadi nggak ada lagi garisnya. Bersih dia. Oke. Nah, ini kan objeknya terpisah semua. Kalau kita mau mindahin sekaligus, kan agak repot. Nah, gitu. Hilang dia. Jadi kita seleksi semuanya. Klik kiri tahan. Oke, nanti bakal terseleksi. Cuman tetap aja setelah kita hilangkan seleksinya, satu-satu lagi. Kita grup namanya. Kita grouping. Kita blok. Klik kanan. Mana dia? Ini grup. Atau shortcutnya Ctrl G. Ini grupnya. Nah, jadi cukup sekali klik. Udah bisa kita pindahin gitu. Oke. Oke, jadi nanti ini bisa diteruskan untuk buat objek-objek yang lain gitu. Entah orang, ingat ya, di startnya dari yang garis aja dulu. Dari yang garis dulu biar supaya nggak nutupin sketsa yang lain. Oke, ini kita pindahin ke sini gitu. Kalau mau tambah objek yang lain, misalnya kayak ada kilatan, ya udah tambah misalnya pakai circle, ini ganti warna putih gitu ya. Pakai fill. Oke, gitu. Kalau kita mau modifikasi lagi, pakai gradient pun bisa. Ini kita ungroup dulu, atau double klik apelnya, gitu. Oke. Terus pakai ini ada namanya gradient. Kita klik kiri tahan itu. Cuman gradiennya itu warnanya nggak benar. Kita pakai ngatur gradiennya dari sini. Klik ini, gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti sini ngatur warnanya. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita klik dulu titiknya. Titik sini baru nanti kita ganti warna yang di sini. Oh, kenapa dia nggak muncul warnanya? Karena ini alfanya 0. Alfa itu transparansi ya. Jadi nanti di beberapa aplikasi, entah Photoshop, entah apa itu ada istilahnya transparan, alpha, opacity. Alpha, transparansi,
Opacity itu sama pengertiannya. Ini kita naikkan. Oke. Ini baru kita kasih warna yang lain. Mungkin ini warna orange. Kita terangin lagi. Ya udah tinggal kita atur handle-nya di sini. Oke. Ini warnanya kita ganti ke agak ke orange. Itu untuk yang pakai gradient. Sisanya kalau nggak mau pakai gradient pun nggak masalah. Oke, ini jadi satu objek selesai. Oke, yang titiknya itu nggak ngikut, pergi dia gitu kan. Karena nggak dalam satu grup. Jadi seleksi semuanya, klik kiri tahan, oke, Ctrl G. Nah, jadi ngikut ya, nggak tertinggal lagi. Jadi selesaikan dulu semua aset-aset desainnya. Oh ya, ini jangan lupa selalu di save ya. Serupa, seru sendiri pun lupa jadinya. Jadi ngeceknya nih dokumen, langsung aja waktu data buat masukin gambarnya, langsung aja file, save. Tadi saya nyimpen di mana? Sekarang nyimpan di folder kerjaan sih. Nyimpennya selalu di selain C. D, E terserah. Pokoknya jangan di C, jangan di dokumen. Biasanya kadang di dokumen gini, itu tetap nyimpannya di C. Karena di komputer lab tuh nggak di custom ya, nggak dipindahin ke D gitu. Oke, contoh vektor apa ini? Manfaat buah apel gitu. Manfaat buah apel. Oke, jadi udah aman file kita. Kalau di komputer lab kadang aneh-aneh, Inkscape-nya suka nge-crash tak gimana. Kalau selama sermake sih aman-aman aja gitu. Oke, jadi ini asetnya udah selesai. Kita lanjut untuk teks. Misalnya ada bagus untuk kesehatan jantung gitu ya. Jangan lupa untuk teks. Kemarin kita ada bahas tipografi belum? Font untuk desain maksimal 3 tapi lebih bagus 2. Jenis typeface. Tahu perbedaannya kemarin kan ada nyatet kan? Font sama typeface. Kalau font tuh jenis nama-namanya terdiri dari huruf, angka, simbol segala macam. Typeface itu jenis bentuk gaya hurufnya. Mau yang serif, mau yang sans serif, black letter, apa? Apa tadi cek tadi? Oh, itu nama font. Itu dia jenisnya sans serif. Jadi sans itu bahasa Perancis kalau saya. Bahasa Perancis itu artinya nggak ada. Gitu. Misalnya paling gampang nengoknya di sini. Kita cari aja di Google Font, fonts.google.com. Paling aman kalian untuk project-project nyari font tuh di fonts.google.com aja ya. Jangan di Dafont. Oke, kalau di Dafont dibaca-baca. Ikro dibaca. Dafont. Jangan sembarangan download aset yang ada di internet gitu. Dibaca-baca, misalnya sometime Gonzi Meo in love gitu kan. Apalagi? Misalnya Gonzi ini di sometime. Dibaca-baca. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris tanya guru bahasa Inggrisnya gitu. Siapa yang jago bahasa Inggris ini? Kapan siapa yang pidato nanti bahasa Inggris? Belum ada? Hah? Hah? Dua kelas. Nggak berdasarkan abjad. Yang untuk lomba ya? Atau yang pidato yang tiap pagi? Pidato tiap pagi. Nah, dibaca-baca. Jadi itu catatan note of the author gitu. Attention, perhatian. Bla 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 bla. Dibaca. Ini yang ngedesain orang Indonesia nih. Fatih Laksman namanya, kalau nggak salah. Fatih Laksman. Jadi gunakan font ini nggak boleh tanpa permisi untuk kegunaan komersial. Hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi.
Kalau udah jelas di sini stop aja lah udah, nggak usah dibaca lagi udah jelas. Berarti kita kalau untuk kebutuhan kerjaan harus beli fontnya. Gitu. Oke. Nah, jadi sini kategorinya ini yang typeface yang termaksud. Ada serif, sans serif, display, handwriting, monospace. Ser juga ada jualan font di Creative Market, cuman belum banyak ngedesain ya. Jadi buat font-font yang fancy gitu ya, kayak gini. Ini bisa dijual di internet gitu. Ini display ininya. Kalau ini jenisnya masuk ke display. Font jenis display. Yang ngedesain istri ser yang ngebuat ngejadikan fontnya gitu. Terus dijual. Kalau di Creative Market sini lebih banyak kategorinya. Black letter, non-western ini maksudnya kayak tulisan Arab, tulisan Thailand, Cina, Jepang yang ada ini ya, sans serif yang ada, coba kita cek non-western. Nah, yang non-western itu yang kayak gini-gini. Jadi kalau kita ketik ada huruf yang Arab atau yang terserah yang mana gitu. Nah, ini kalau bahasa Ibrani, ada yang bisa bahasa Ibrani, Hebreo? Mana tahu kalian ada yang mau ke Palestina atau ke mana gitu kan? Bahasa Hebreo, bahasanya Yahudi, orang-orang kaum Jewish. Nah, dia itu yang non Western. Ada yang sans serif, yang sans itu nggak ada serifnya ya, sirip gitu. Nah, itu kita belum pelajarin lebih dalam. Oke. Kalau yang serif, dia ada siripnya gitu. Nah, kayak gini-gini. Bastia ini jelas ada siripnya gitu. Oh, ini di market tempat jualan font. Kalau script lebih ke tulisan bersambung gitu ya. Kalau script kayak gini. Ini tulisan script. Siapa yang suka nulis-nulis, mana tuh bisa jadikan font dijual lumayan gitu kan. Nah, nanti nyarinya bisa di sini. Ini misalnya yang serif. Yang paling aman nyari di font Google aja. Nah, ini serif. Jadi minimal dua jenis typeface. Mau mau yang serif, mau yang sans, mau atau yang dikombinasikan, mau yang display atau sama yang sans serif gitu. Misalnya kita buat judulnya dulu. Kandungan manfaat. Singkat aja sih, manfaat buah apel. Kita pakai teks manfaat buah apel. Misalnya kita pengen untuk judul besarnya pakai font display, jenis typeface display, gantinya di sini. Gak kelihatan ya? Ini nanti cari di teks. Ada sih sebenarnya biar kelihatan ya. Oke. Ini kita blok dulu. Coba tes font punya ser namanya, kita pilih yang bold. Nah, kalau untuk judul besar kita buat tebelin aja gini. Jangan lupa CTRL-nya, manfaat buah. Kalau bisa, ini kita buat marginnya. Sebenarnya lebih gampang sih buat aja kotak gini, tekan CTRL, kita ketengahin. Pas di tengah itu caranya nanti dari ini part membosankan sebenarnya kalau memperhatikannya. Align dari objek align. Nanti di sini kita pilih yang page, ketengahin aja. Oke, jadi batas kita jangan sampai ke tepian sini. Kalau enggak itu teks kita mepet-mepet, jelek dilihat. Gitu. Kira-kira amannya segini lah gitu. Jangan sampai teksnya mepet-mepet ke sini ya, apalagi untuk cetak. Cetak itu kadang bisa kepotong lagi atau kepotong sesuatu gitu. Melihatnya pun nggak enak dipandang. Jadi letakin di area aman.
Manfaat buah apel untuk kesehatan tubuh manusia. Untuk teks kecilnya bisa kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kita kecilin aja ya, tekan Ctrl gitu. Untuk kesehatan tubuh manusia. Ya, warnanya kita ganti deh. Kalau hitam tuh kurang. Oke, pakai ini. Kita ganti mungkin agak kemerah-merahan juga. Jangan yang hitam ya. Gitu. Oke, jadi kan lebih hidup lagi dia. Ini sebagai contoh kita bisa kita hapus nanti belakangan. Ini warna ini nanti untuk background bisa kita ganti-ganti gitu. Nah, kita buat teksnya kita grup satu-satu, nanti kita layout. Nah, kalau misalnya untuk Instagram, di Inkscape ini masih minus banget fiturnya. Nggak kayak Adobe Illustrator atau Corel Draw. Yang paling enak Adobe Illustrator deh. Fiturnya masih nggak lengkap. Jadi kalau untuk buat kayak halaman selanjutnya, kita harus buat file baru atau kita tambahi layer yang lain. Nah, ini misalnya yang di sini, nanti kita tambahi layernya di atas. Kalau di kayak Adobe Illustrator ada namanya artboard gitu ya, buat halaman. Jadi bisa kita buat kayak carousel nyambung. Waktu kita slide yang di Instagram itu kan biasanya gambarnya nyambung. Nah, gitu. Ya, apa tadi? Ya, panorama atau parallax atau carousel. Istilahnya lebih tepatnya carousel. Carousel ya. Carousel. Nah, kalian juga misalnya pandai buat desain gini, kalian bisa jual aset kayak gini di Canva. Jadi kalian bukan user Canva, tapi kalian sebagai penjualnya. Oke, makanya saya minta sekreativitas mungkin buat aset desain gini bisa kita jual. Oke, itu trik-triknya nantilah kita bahas. Bisa kita jual ya? Hah? Loh, kalian belum tahu? Huruf misalnya sekumpulan huruf kecil-kecil itu yang di Canva banyak juga yang pakai. Laku juga gitu. Dicoba aja. Kalau itu lain cerita. Kalau itu Gozali kita susun dulu teksnya semuanya gitu kan. Jangan lupa di grup aja. Sesuaikan sama tempatnya masing-masing gitu. Nah, ini terlihat ada kayak kita cek di sini ya. Nggak begitu kelihatan. Oke, ini tadi uh, ini kita grup teksnya. Klik sini, tekan shift tahan, Ctrl G. Jadi di sini teksnya kita ganti rename, double klik teks judul. Tuh, jadi tahu kita lebih rapi ya. Kalau desainer tuh graphic designer ini layernya dinamain. Ini apel. Oke, yang objek-objek pentingnya. Nah, ini teks judul. Ini di grup bukan layer. Ini di grouping. Oke, ini kotak-kotak warna, palet warna gitu. Ini untuk sebagai batas marginnya. Margin tuh yang dari sini-sini ya. Yang dari ke sini kemari. Dikasih margin. Misalnya kalau udah tambah gini, misalnya mau ditambahi bayangan segala macam, ya tinggal pakai ellipse, ganti warna ini gitu kan.
Jangan terlalu pudar, kasih aja warna yang agak, misalnya ini, misalnya biru terus alfanya kita kurangin. Alfa itu transparansi ya. Nah, gitu. Kita kurangin dikit. Jadi ya ini misalnya warna bayangannya biru. Ya udah kita turuni ke bawah pakai ini. Ke bawah kali kita naikkan sekali ke atas. Ya udah bayangannya simpel-simpel aja. Gak usah yang ribet-ribet. Oke, gitu ya. Soalnya kita buat yang simpel-simpel aja deh. Untuk mindahin layer, misalnya yang ini kita pindahin ke bawah, klik kanan. Nanti ada move to layer. Kalau nggak ada layer yang lain, kita tambah layer dulu ya. Misalnya tambah layer margin. Ini above current artinya di atas yang sekarang, kita pilih yang below, berada di paling bawah gitu. Oke. Jadi kita klik boxnya, klik kanan, move to layer, margin. Move. Oke, jadi dia di sini. Oke. Terus untuk background biar lebih meriah, tambahi aja layer background gitu ya. Backgroundnya bisa flat doang, pakai box ini doang. Biar tetap ukurannya sama. Kan tadi ukurannya 1080 kali 1080. Gantinya di sini. Ini 10, width itu lebar, height itu tinggi, 1080, 1080. Biar pas di tengah, ini align. Kalau nggak nemu, cari lagi di object, align and distribute. Oke, ini kita klik ini, pas di tengah. Oke, warnanya backgroundnya terserah mau warna apa. Misalnya, gini pun juga boleh. Mau nambah ornamen, misalnya ya tambah misalnya kayak kotak gini, gitu ya. Jadi nggak nggak usah banyak-banyak. Istilahnya kayak pattern Memphis. Coba kita cari dulu pattern Memphis atau apapun itu. Oke, jadi nggak aku diam-diam gitu aja gitu. Nah, misalnya kayak gini, kita tambah, nah, itu. Oke, Memphis atau apa gitu ya. Oke, kita tambah beberapa ornamen kurva segala macam. Pakai curve bezier. Gitu ya. Mana nih? Misalnya kayak gitu. Ini biar kita ganti warnanya dulu. Pakai fill. Alpanya kita naikkan. Stroke-nya kita hilangin dulu ya. Double klik. Nah, sir, ini kok kenapa keluar-keluar gitu? Biar supaya tetap masuk ke dalam. Bisa kita coba tes dulu ya. Klik yang ininya, tekan shift kanan, klik ini, terus klik kanan, set clip. Tereng. Enggak. Terlupa kok yang sini. Coba. Aduh, di Inkscape mana ya? Terlupa. Soalnya jarang-jarang pakai Inkscape. Kenapa pakai Inkscape? Karena gratis gitu ya. Oke. Sir, biasa pakai Affinity Designer. Tunggu. Ya, bayar. Oke. Cara biar supaya tetap backgroundnya nggak hilang, kita copy paste dulu. Ctrl C, Ctrl V. Cuman ini sir, kok geser ke sana gitu. Biar supaya tetap di tempat.
Ini alfanya biar supaya tetap di tempat. Ini Ctrl C dulu, klik dulu backgroundnya, Ctrl C. Nanti ada di menu edit. Kalau nggak tahu shortcutnya, paste in place itu dia. Tetap di tempat ya, paste in place. Nah ini kita naikkan ke atas dulu. Coba kita naikkan ke atas ya. Oke. Terus kita klik ini, tekan klik yang background depan, tekan shiftan, klik yang hijaunya, coba kita klik set. Enggak. Klik kanan, set clip. Oke, gitu deh. Dia pokoknya yang paling atas dulu, yang mau dijadikan ini untuk nutupin yang bawah. Oke, tadi ini di bawah, kayak gitu kita naikkan ke atas pakai yang ini. Oke, dia berada di atas. Perhatikan juga posisi layernya ya. Ini layernya berada di layer background. Oke, klik dulu, tekan shift tahan, klik boxnya, shift tahan, klik yang hijaunya, klik kanan, pilih yang set clip. Oke, jadi dia kayak gitu. Nah, kalau mau nambah kayak hmm, ya kayak mempis gini, kayak ibaratnya pattern atau apapun juga bisa. Misalnya tambah kayak garis-garis miring ya udah pakai ini pun bisa. Itu nggak ada garisnya, terlalu kecil ya. Aturnya dari sini. Fill and stroke lagi. Stroke stylenya mungkin 5 pixel atau 10. Oke. Capnya kita buat gitu. Untuk gimana ya dia biar supaya tetap ini. Ctrl C, paste in place shortcutnya Ctrl Alt V. Biar tetap lurus digeser kemari. Tekan Ctrl. Hmm, sedikit mana duplikat banyak kayak gitu ya. Serupa. Oh, Ctrl D. Oh, delete. Oke, kita duplikat Ctrl D. Kita Ctrl tahan, kita geser Ctrl D lagi. Geser. Wow, repot sekali. Kalau di kayak Affinity Designer atau Adobe Illustrator ada cara cepatnya gitu. Oke, ini kita ganti round cap-nya. Nah, misalnya kalau terseleksi kena banyak, ini kan kena backgroundnya. Kita hilangi aja dulu ini, yang toggle selection box. Baru kita seleksi segini. Kita grup aja ya, Ctrl G. Ini kalau mau ditambahin duplikat Ctrl D. Ini kita grup, tekan klik kiri, tekan shift tahan, Ctrl G. Terserah mau tambahin sesuatu. Kalau ini nggak masalah ya, mau di sudut-sudut sini nggak masalah gitu. Mau di sini atau dimanapun. Jadi ya nambah nggak kosong aja gitu. Tapi tetap sediakan ruang kosong. Stroke pen-nya kita ganti.
Gimana? Ah, oh, nah karena targetnya misalnya ke Instagram, berarti kita buat halaman baru. Halaman baru jadi teksnya jadi lebih biar kelihatan. Kecuali kalau kita buat text banner, baru bisa satu file. Nah, lebih besar lagi. Nah, jadi makanya kita tahu tentukan dulu pemilihan platform. Maksudnya mau kita publish kemana? Media cetak, mau banner, mau ukuran A4 gini kan masih bisa terlihat. Kalau handphone biasanya kalau Instagram 10 carousel kan, nah berarti cara ngatasinya kita buat halaman baru slide. Kan ada fitur slide yang kayak di Instagram. Nah, gitu. Kita buat file baru. Kalau kayak gini nanti kayak beberapa kayak infografis yang ada kita lihat di Instagram kan kecil-kecil tulisannya. Kan agak repot. Atau kadang orang kalau nggak tahu nge-zoom ya udah di zoom gitu kan. Masih bisa di zoom. Nah, kadang kalau susah juga. Kabur juga ya. Ya. Nah, di situ jadi caranya kita buat file baru atau kita halaman baru istilahnya. Masalahnya di Inkscape nggak ada fitur buat halaman baru. Jadi buat file baru. Tinggal kita copy paste saja. Tinggal copy paste. Coba ini saya ekspor dulu. Cara ngekspornya, ngekspornya nanti dari file. Kita ekspor ke PNG. Oke, kita ekspor ke PNG. Nanti ada sini ekspor PNG image. Pilihannya yang page ya. Pilihannya yang page. Biar dia yang seluruh ini terekspor. Page. Nanti letakin simpan filenya di ekspor S. Saya tadi nyimpan di mana ini? PC, Word, desain text. Vektor, contoh vektor, manfaat buah apel halaman 1 gitu ya. 1 gitu atau halaman 1. Nyimpannya bisa PNG atau JPEG, PNG aja deh. Save. Itu kayaknya udah ada. Kita cek filenya di sini. Ini dia. Coba kita kirim dulu ke grup WA.